Di Bluebird ini juga mengutamakan bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik buat pengemudi. Kita perusahaan pertama dalam alhamdulillah sekarang masih perusahaan taksi pertama yang memang punya EV ride hailing, yang lain juga belum banyak gitu ya. Ada encouragement terutama dari nenek ya. Kok kerja malah nolongin orang lain bukan nolongin keluarga gitu ya, pusing juga jawabnya gitu ya. Gitu ya. Tantangan yang lainnya persaingan antara kalau disebut yang Bluebird dengan yang lain-lainnya. Ini yang kita lihat sebenarnya faktor eksternal yang kita juga sulit membaca. Hai sahabat berasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Nah, siapa sih di sini yang nggak tahu taksi si burung biru? Ya betul banget, taksi Bluebird yang sudah beroperasi dari tahun 1972 ini selalu menjadi top of mind nih di antara sahabat berasat tentunya kan. Nah, kali ini aku berkesempatan akan berbicara dengan CEO-nya Bluebird langsung. Yuk langsung aja kita sapa Pak Sigit Priawan Joko Sutono. Halo Pak Sigit. Halo Glenda. Apa kabar Pak? Baik. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mau datang ke program kita, Pak. Ya, terima kasih sudah diundang juga nih. Baik, Pak Sigit, sudah berapa lama nih Pak menjadi CEO dari Bluebird sendiri? Kalau dari pengalaman sih sebenarnya di Bluebird sudah lama ya. Saya sudah 24 tahun lebih. Tapi dari CEO saya mulai di tahun 2021. Jadi baru 2 tahun lah berjalan. Wah, jadi waktu saat pandemi justru ya Pak ya? Ya, betul lah gitu. Oke. Bagaimana sih Pak pengalamannya harus memimpin perusahaan transportasi di mana pandemi kita tahu sendiri ya Pak ya, agak sulit tuh ya transportasi untuk bergerak. Ya, pada saat pandemi tentunya yang ditantang itu lebih banyak kepada di luar perusahaan karena demand-nya berkurang, mobilitasnya ditahan, dan kita sebenarnya yang paling berat itu kita tidak tahu kapan pandeminya berakhir. Jadi itu yang paling menantang sebenarnya. Strateginya ada tapi nggak tahu kapan mau dijalankan dan kapan harus diberhentikan. Oke, Sebelum menjadi CEO, Pak Sigit sudah di Bluebird dari awal menapaki karir seperti apa? Kalau awal saya mulai di tahun 90-an akhir ya, itu sebagai petugas penerima telepon supaya tahu gimana caranya ngelayanin pelanggan gitu ya. Lalu akhirnya mulai aktif di bagian yang namanya kalau sekarang disebut bagian komersial. Lalu handle beberapa bagian terus sampai ke layanan ke non taksinya banyak, kayak pangkalan, airport, dan semua yang berada di luar pool begitu. Sampai ya berjalan terus sampai sekarang gitu akhirnya. Oke, waktu itu sebagai petugas call center gitu ya Pak, itu apakah pilihan Pak Sigit sendiri atau memang ada dari dukungan keluarga? Coba dari bawah gitu. Kalau di keluarga memang diminta untuk mulai dari bawah supaya kita tahu sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Pelajaran apa sih yang paling menarik dari pengalaman 24 tahun di Bluebird Pak? Banyak ya, 24 tahun. Jadi yang paling menarik sih kita cukup banyak bertransformasi, adaptasi, itu satu. Kedua, kebetulan bagian yang dulu saya banyak layani juga bagian yang memang syarat dengan teknologi, seperti bagian pengiriman kendaraan, lalu juga bagian penerimaan telepon, komputerisasi, itu hal-hal yang cukup banyak ya tantangannya. Mungkin kalau yang menarik salah satunya waktu kita melewati krisis 98 ya waktu itu ya, karena memang transportasi juga sempat terhambat kan jalanannya karena kerusuhan, nggak ada yang berani jalan mobilnya, jadi kita gunakan kendaraan-kendaraan kita untuk melakukan evakuasi dari ekspat. Kita kirim bus, depannya mobil untuk jalan membuka dan membantu untuk pengiriman. Itu cukup menarik pengalamannya karena kan kita belum pernah ada pengalaman sebelumnya gitu. Lain hal itu banyak hal-hal yang memang menarik, termasuk misalnya awal-awal kita meluncurkan aplikasi My Bluebird. Nah itu dari tahun 2014 awal itu kita mulai sudah membentuk yang versi pertama. Nah sebelumnya juga yang menarik sebenarnya waktu Bluebird go public. Nah itu pengalaman yang panjang tuh jadi go public, itu juga pengalaman yang nggak bisa nggak bisa dibayarkan lah oleh yang lain gitu, harus dijalanin memang kalau itu. Oke, apa sih sulit atau mungkin ada kesulitan tuh Pak waktu go public?
Prosesnya panjang kan ya, karena kita kan perusahaannya juga sudah berjalan cukup lama, jadi harus perapihan laporan, persiapan untuk menuju perusahaan go public, ada penambahan struktur yang baru, jadi strukturnya juga berkembang, adanya corporate secretary yang biasanya kita juga tidak pernah ada melakukan corporate secretary itu, ditambah memang proses pengajuan dan juga pembuatan hal-hal kayak semacam prospektus dan persiapan-persiapan lainnya. Oke, itu kira-kira waktu itu makan waktu berapa lama sih Pak untuk go public? Nah, ini juga menarik karena Bluebird saat itu sedang bertransformasi juga, lalu kita sempat usulan yang pertama itu tertunda, sehingga kita harus mengajukan karena time-nya udah lewat ya, windownya sangat mepet tuh, begitu. Jadi ya akhirnya kita ajukan hampir dua kali lah kita mengajukan proses setelah kita rapikan segala legalitas dan persiapan IPO lainnya gitu. Baik, kalau Pak Sigit sendiri sebelum menjadi petugas call center tadi ya Pak, background pendidikannya seperti apa? Saya kuliah itu teknik mesin. Oh, gitu. Jadi nggak langsung call center gitu ya? Nah, jadi ya masih ada gelar insinyurnya lah gitu. Terus saya ambil sekolah bisnis, ya itulah kira-kira backgroundnya. Oke, tapi dari awal memang memfokuskan diri untuk nantinya bekerja di Bluebird seperti itu ya? Iya dan tidak gitu. Oh. Jadi memang waktu ambil S2 sekolah bisnis, memang diminta antara suruh memilih gitu. Jadi memang ada di encourage untuk memang ya sudah coba aja cari di luar begitu. Tapi pada akhirnya pilihannya ya masuk ke Bluebird, ya sudahlah, nasibnya memang begitu. Ada encouragement terutama dari nenek ya, dari oma ya. Intinya begini, dia bilang, Sigit, kamu kalau misalnya sudah pinter, berhasil ataupun kerja, kamu kok kerja malah nolongin orang lain bukan nolongin keluarga gitu. Ya pusing juga jawabnya gitu ya. Gitu ya. Jadi karena oma mikir ya udahlah ya. Ya udah, tapi gitu. waktu itu sempat ada pilihan karir lain tuh apa Pak? Ya kalau insinyur mesin itu kan banyak ya, misalnya di bagian manufacturing banyak saat itu, atau di bagian R&D, karena saya juga waktu itu juga cukup tertarik dengan R&D dan desain ya. Baik, berarti nenek ini founder dari Bluebird sendiri ya Pak TBK? Iya. Oke, Ibu Joko Sutono. Ibu Joko Sutono. Mengenai Bluebird, mengenai memimpin perusahaan keluarga, mengenai bisnis, belajar apa aja sih dari nenek Pak? Kalau dari sisi bisnis, Ibu Joko itu cukup hands on ya. Jadi itu juga sedikit banyak memberikan gambaran dan image buat saya waktu itu masih muda ya. Jadi ngejalanin bisnis sebagai pucuk pimpinan itu nggak diem aja, nggak perintah aja. Memang ya dijalanin, diikutin, dibacain semuanya laporan. Jadi memang attention to detailnya cukup tinggi. Tapi kedua yang banyak belajar sebenarnya dari nilai-nilainya gitu. Seperti faktor disiplin. Nah itu diturunin juga dari ibu, dari nenek ke ayah gitu. Itu kalau misalnya masuk kerja ya terserah kamu mau di mana, pokoknya ya kalau on time ya harus on time. Biasanya kalau ada acara keluarga gitu ya, libur begitu, biasanya kan pulang hari Sabtu atau Minggu tuh, capek gitu, Seninnya udah harus masuk gitu kan. Itu ditanya jam 8 paginya, Sigit masuk nggak? Gitu. Dipantau gitu ya Pak? Dipantau nggak bisa gitu. kabur dong. Kalau nggak ditelepon, kamu kemana gitu kan? Capek, nggak bisa masuk gitu. Tetap, jadi itu memang ada tekanan untuk disiplin. Itu juga memberikan faktor dorongan untuk kerja keras gitu. Dan yang cukup mendalam sebenarnya adalah faktor kekeluargaan ya. Jadi memang itu yang banyak ditekankan juga oleh Bu Joko almarhumah. Karena Bluebird ini kan banyak menghandle pengemudi. Jadi faktor kekeluargaan menjadi faktor yang cukup kritikal dalam hal menghandle jumlah orang yang banyak. Kita harus peduli, kita harus mengerti, kita juga harus bisa menjaga hubungan, humble. Itu sesuatu yang memang jadi nilai-nilai yang selalu jadi pegangan ya buat siapapun yang masuk ke Bluebird sampai saat ini gitu. Baik, dengan keluarga Bluebird yang sekarang sudah berapa banyak Pak karyawannya? Kita karyawan itu ada 3.000 lebih, kalau pengemudi kita ada 20.000 lebih. Wow, bagaimana Pak Sigit melihat sih sebagai seorang pemimpin para driver-driver ini, gimana cara manage-nya juga Pak, supaya kita tahu nih banyak driver Bluebird itu kan yang setia banget. Kalau saya melihat driver Bluebird itu punya karakter tersendiri. Karena pertama dari proses seleksi, itu suatu hal yang cukup penting kita lakukan di awal. Kedua,
faktor training yang dilakukan gitu. Jadi sudah diseleksi, habis itu dibentuk. Tapi hasilnya itu saya sebenarnya cukup salut ya buat mereka, karena tantangan yang mereka hadapi di jalanan itu kan kerjanya cukup berat ya. Untuk harus pergi pagi, pulang malam, dan tahu jalan. Jadi tantangan yang besar buat mereka, walaupun kerjanya seperti kayak bawa mobil doang di jalan, tapi ya mereka butuh fisik yang kuat. Jadi saya cukup impress sebenarnya dengan semangat yang mereka miliki. Oleh karena itu kita di Bluebird ini juga mengutamakan bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik buat pengemudi, karena mereka cukup banyak sekali tantangan yang dilalui. Oke Pak, kita kan tahu banyak banget dulu ya, apalagi perusahaan taksi. Tapi yang kita lihat sekarang, yang tersisa berdiri kokoh tuh cuma Bluebird. Apa sih rahasianya Pak? Nggak banyak sih sebenarnya kalau dibilang, orang banyak bertanya rahasianya apa. Pertama kalau saya lihat konsisten ya satu. Nilai tadi yang pertama peduli ya kan, lalu memang kerja keras, kita juga punya nilai yang kita sebut pelayanan prima, fokus pada pelayanan, sama memang pola pikir berkembang. Itu 4 nilai yang dari awal sudah ditetapkan dan konsisten kita jalankan. Dari dulu awal Bluebird kita fokus pada pelayanan. Lalu kalau yang namanya integritas itu nggak ada toleransi lah gitu. Kalau memang sudah salah, kalau apalagi kalau masalah mengenai kecurangan dan yang lain, itu konsisten dijalankan terus selama 50 tahun ini. Ketiga, banyak juga yang membantu kita dalam arti karena pengemudi kita juga konsisten, akhirnya juga dukungan dari pelanggan juga tetap menjadi sedikit banyak memberikan dorongan buat Bluebird untuk terus meningkatkan layanannya. Karena kita tahu pelanggan juga nggak hanya punya satu pilihan kan, mereka punya banyak pilihan ya. Bisa pilih yang A, pilih yang B, taksi lain gitu. Ya ada beberapa pelanggan yang coba bolak-balik gitu, akhirnya balik lagi kasih masukan ke kita improve gitu. Jadi rahasianya mungkin kalau saya bilang ya tadi, pertahankan nilai-nilai yang memang sudah fokus dari perusahaan, terus kedua konsisten. Yang kedua itu yang paling susah. Karena dalam perjalanan ini paling bisa berubah-berubah. Kalau kita punya pola pikir berkembang, kita menariknya bisa melihat sesuatu apa yang bisa diimprove gitu ya, karena itu perlu dalam untuk dipikirkan. Oh udah begini, kurangnya apa ya, oke bisa nggak kita tingkatkan lagi, bisa nggak kita perbaiki lagi, bisa nggak kita standarnya kita naikkan lagi gitu, dari sisi produk, dari sisi layanan, dari sisi apapun yang kita lihat. Belajar sesuatu yang baru, benchmarking, itu menarik kita membuka wawasannya. Tapi ya sulitnya yaitu belum tentu semua yang kita benchmark, belum tentu yang semua inginkan itu mudah tercapai, karena ternyata misalnya hanya mau menaikkan misalnya unsur pelayanan naik 1%, itu nggak semudah itu, karena belum tentu konsisten. Apalagi yang kita lakukan ini bukan seperti suatu mesin produksi, ini kita menghandle orang. Kita melatih orang misalnya untuk kalau pelayanan harusnya lebih tingkatkan lagi begini, tapi ya lupa Pak, masih ingat yang dulu, nggak taunya hatinya lagi kesel kejadiannya lain gitu. Nah hal-hal seperti itu jadi sulit untuk diterapkan langsung. Jadi butuh waktu dan proses yang cukup lama. Oleh karena itu konsistensi itu cukup penting ya. Tapi sejauh ini apakah Pak Sigit sudah puas dengan pencapaian selama ini di Bluebird? Jadi kalau saya melihatnya gini, kepuasan itu selalu suatu saat sudah tercapai, habis itu pada saat masa berjalan kepuasan itu akan hilang lagi. Jadi kalau saya lihat memang kita bisa mencapai suatu milestone tertentu sesuai dengan zamannya. Habis itu pada saat zaman berubah kita tidak bisa ikut dalam cerita lama. Waktu Bluebird IPO kita puas, oh alhamdulillah kita bisa masuk begini. Udah berjalan 1 tahun, apalagi yang harus dilakukan? Berubah, ganti kendaraan, oke kita ganti, kita riset kendaraan, kita beli EV, oke bagus. Habis itu EV-nya, waktu kita pertama kali kita implementasi EV tahun 2019 ya, kita punya EV, kita perusahaan pertama dan alhamdulillah sekarang masih perusahaan taksi pertama yang memang punya EV. Ride hailing yang lain juga belum banyak gitu ya. Ya akhirnya nggak cukup, saat itu ya puas ya, masanya segitu gitu ya. Kedua ya harus bertambah lagi. Ketiga setelah misalnya udah jumlahnya banyak, tentu ada hal yang lain. Seperti aplikasi My Bluebird juga kan kita sudah bentuk udah lama, kita sudah punya 6 versi ya, karena itu ya kalau kita puas sudah selesai 1 versi aja dan gitu ya. Jadi itu yang merupakan proses yang berkesinambungan. Jadi ya puas, habis itu tetap harus bertambah lagi, cari perbaikan. Baik, cukup ambisius nih Pak Sigit ya. Kira-kira kedepannya nih revolusi apa lagi sih yang bakal ditampilkan oleh Bluebird? Kalau apa yang akan kita siapkan ke depan, tentunya tadi kita akan siapkan beberapa kendaraan memang EV. Jumlah EV kita masih belum banyak. Kita fokus pada sustainability.
Tapi juga banyak yang orang melakukan fokus sustainability, menganulir ataupun mengesampingkan profitability. Nah itu balancing yang cukup susah, karena mobil EV itu mahal, kalau kendaraannya mahal harus ditutup dengan income yang lebih mahal, dan prosesnya bagaimana. Challenge-nya balancingnya. Kedua, Bluebird sendiri tetap akan fokus pada strategi digitalisasinya yang dari dulu kita sebut 3M, multi channel, multi payment, multi product. Multi channel kita sudah banyak nih kita jalankan. Bluebird bisa dipesan di aplikasi yang lain-lain gitu ya. Multi payment bisa banyak yang kita lakukan, dari pembayaran tunai maupun sampai pembayaran non tunai, dari wallet maupun kartu kredit dan debit. Nah, multi produk ini kita fokuskan karena produk Bluebird banyak, tapi dari sisi accessibility masih terpisah-pisah. Kita masih punya ada aplikasi yang lain, dan kita akan gabungkan supaya customer bisa lebih mudah untuk melakukan pemesanan. Kedua, kita fokus juga pada bagaimana meningkatkan utilisasi aset kita yang memang sering berjalan. Bluebird pernah melakukan inisiatif untuk iklan, memasang iklan di dalam kendaraan. Kita testing dalam beberapa tahun terakhir ini, kita pasang mulai iklan di bodi kendaraan seperti biasa yang akan di kaca. Tapi kita dalam waktu dekat ini kita akan meluncurkan satu produk lagi, digital advertising board yang berjalan dalam taksi, di atas taksi untuk bisa diberikan informasi buat pelanggan. Kita akan trial itu. Dalam pandemi kita belajar bahwa kita tidak hanya mengirim orang, tapi kita juga bisa ngirim barang. Jadi proses pengembangan itu juga kita perbaiki. Kalau Pak Sigit secara pribadi gitu ya, value apa sih yang Pak Sigit pegang sampai bisa melangkah sejauh ini? Kerja keras itu penting, karena kalau itu kendor ya habis itu akan kendor terus gitu ya, karena udah naik turun, udah turunnya terlalu jauh, malas lagi baliknya gitu ya. Jadi itu kerja keras, karena saya percaya nggak ada yang instan. Kedua, proses itu lebih penting daripada hasilnya, karena hasil itu susah kita kontrol, tapi proses itu ya memang ya itu yang dijalanin. Nah, balik lagi mungkin nilai yang paling perlu juga saya pertahankan adalah konsistensi tadi. Luar biasa, Pak. Kita tahu kan saham Bluebird tadi Pak sebut udah juga melantai gitu ya di bursa. Nah, Pak Sigit sendiri itu investasi secara pribadi nggak sih? Ya, kalau saya pasti punya saham Bluebird ya. Pasti. Okay. Begitu. Kalau saham-saham yang lain juga ada, tapi nggak terlalu banyak gitu. Kalau investasi ya tentunya suatu investasi yang tergantung appetite ya. Saya ada investasi di reksadana, ada investasi juga di instrumen yang lainnya. Tapi kalau dibilang instrumen yang agresif itu tipenya mungkin nggak terlalu gitu kali ya. Ya mungkin kalau berani bilang moderate lah. Kalau konservatif mungkin hanya taruhnya sesuatu ya misalnya di deposito aja begitu ya, tabungan gitu. Oke, jadi Pak Sigit ini tipe investor yang melihat dari sisi fundamental seperti itu ya? Ya, cuman menarik juga sih, saya juga perlu belajar bagaimana ngeliat dari technical, karena fundamental itu saya yakin menjadi satu pilihan paling logis untuk orang melihat ya gitu ya. Tapi saya yakin juga selain sisi fundamental, ada faktor-faktor penentu dari sisi teknikal yang memang bisa mempengaruhi nilai saham. Ya buktinya contohnya saham Bluebird ini sideways terus kan, gitu. Tapi istilahnya ngerti tuh sideways ya Pak? Ya belajarlah dikit-dikit. Oke, kalau ngelihat di tahun ini gitu ya, dan kedepannya tantangan apa aja sih yang kira-kira akan dihadapi nih dari segi transportasi tentunya? Banyak faktor ya. Pertama dari faktor sumber dayanya sendiri. Kita tahu transportasi pasti butuh kendaraan pembelian dan permajaan satu. Nah, kita tantangan pertama ini supply terhadap kendaraan itu masih belum stabil. Tidak seperti sebelum pandemi. Karena demand yang tiba-tiba meningkat tapi bisa langsung turun dan segala macam itu satu. Jadi itu akan refleks terhadap investasi kendaraannya atau supply kendaraan yang susah. Nah, kita kan harus punya kendaraan yang tetap dalam kondisi baik untuk diremajakan ataupun ditambah. Itu satu dari sisi supply. Kedua, sebenarnya dengan adanya kendaraan ini, tantangan berikutnya adalah mengenai bahan bakar. Ini kan kita baru saja melewati kenaikan BBM di akhir tahun lalu. Tantangan yang lainnya sebenarnya dari transportasi itu dari sisi sumber dayanya. Nah, sumber daya ini yang memang terjadi perubahan. Kalau kita bicara dulu mungkin 10 tahun yang lalu, para pengemudi kita ataupun yang mendaftar ke Bluebird itu adalah generasi baby boomers gitu ya. Nah, sekarang kan udah generasi millennials dan Gen Z yang masuk. Jadi baik itu di kalangan pengemudi maupun di kalangan karyawan, kita harus bisa menyesuaikan bagaimana caranya mereka berinteraksi. Apalagi dengan tantangan mereka yang
tinggalnya mungkin tidak berada di Jakarta, di luar kota, harus commute ke sini. Nah, itu juga yang menarik dari sisi Bluebird-nya. Yang terakhir sebenarnya tantangan dari sisi customer ya. Nah, ini kan lagi cukup rame nih, dalam arti persaingan antara kalau disebut yang Bluebird dengan yang lain-lainnya gitu. Ini yang kita lihat sebenarnya faktor eksternal yang kita juga sulit membaca. Untuk menghadapi tantangan itu, kita biasanya fokus tadi balik lagi pada konsistensi kita fokus pada pelayanan. Betul, menarik nih tadi Pak Sigit bilang bahwa dari karyawan atau driver itu udah beda generasi gitu ya. Baby boomers, ke milenial, ke Gen Z. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan yang menurut Pak Sigit itu kelihatan dari generasi-generasi ini? Ada. Pertama, kalau kita bicara 10 tahun yang lalu suruh pakai handphone aja susah driver gitu ya. Kalau sekarang udah langsung cepet gitu ya. Kedua, ya sebagaimana seperti golongan kelompok milenial dan Gen Z dan Gen X sebenarnya memang cukup aktif dalam dunia sosial media. Mereka juga punya kelompok itu. Jadi perbedaannya adalah melek teknologinya lebih gampang. Tapi kalau saya lihat demand-nya, ekspektasinya sebenarnya lebih tinggi gitu. Jadi itu yang perlu kita sesuaikan. Terkadang harapannya berbeda dengan ekspektasi terlalu banyak, atau memang fighting spiritnya kurang. Nah, kita harus sesuaikan, ini memang fighting spiritnya kurang atau memang ekspektasinya kegedean. Nah, kalau ekspektasi kegedean, ya kita buka jalurnya untuk mana memang ekspektasi kamu mau mencapai. Tapi kalau fighting spiritnya kurang, ya perlu dilatih lah. Tapi kalau nggak sesuai dengan nilainya, kerja keras dan disiplin, ya mungkin nggak cocok juga gitu ya. Oke, harapan Pak Sigit untuk Bluebird ke depannya seperti apa? Bluebird ini saya harapkan menjadi perusahaan yang tetap bertahan tentunya ya. Bluebird saya harapkan bisa juga memberikan nilai-nilai tadi, pendidikan terhadap para karyawan ataupun para mantan pengemudinya. Bluebird mendidik gimana caranya pengemudi itu berlaku baik di jalanan. Kita tahu di jalanan itu susah. Bluebird mendidik bagaimana pengemudi itu dan keluarganya disiplin, kerja keras, nilai-nilai tadi. Bluebird juga menjalankan beasiswa. Beasiswa kita berikan kepada pengemudi itu bukan hanya atas dasar dia berhasil aja, tapi bapaknya juga harus berhasil. Jadi nggak bisa anaknya cuma berhasil, dapat nilai bagus, kita berikan beasiswa. Tapi kalau bapaknya malas, bapaknya juga harus mencapai hal tertentu. Jadi itu adalah pola yang selalu kita didik. Kedua, kita pun juga selain dari karyawan yang memang sudah berada di Bluebird dan pengemudi, saya harapkan juga Bluebird bisa memberikan tambahan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain yang memang mau belajar di Bluebird. Sekarang ini kita kerjasama dengan Kampus Merdeka dan kita juga buka internship. Yang terakhir tentunya kita harapkan Bluebird bisa terus memberikan pelayanan dan terus menjadi kebanggaan Indonesia lah, karena ini kan taksi Indonesia. Jadi jangan hilang lah. Baik, terima kasih. Dan satu pertanyaan terakhir untuk Pak Sigit, definisi sukses buat Pak Sigit. Secara umum sukses itu tadi memang relatif. Sukses itu bagaimana caranya memang kita bisa lebih banyak memberikan manfaat buat orang lain ya. Kalau sukses buat sendiri ya pasti bisa saja dinikmati sendiri, tapi gimana caranya supaya orang lain yang berada dalam kita itu juga merasa ikut dengan kesuksesan kita. Wah, keren banget. Terima kasih banyak buat sharing hari ini Pak Sigit. Terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Sigit dan juga Bluebird. Terima kasih, Linda. Sahabat Meraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Sigit Priawan Joko Sutono, CEO dari Bluebird. Mudah-mudahan nih bisa jadi inspirasi, terutama buat sahabat Meraset yang pengen jadi pebisnis sukses. Sampai jumpa lagi sahabat Meraset di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.